Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan pamong penguji UKIN. Perkenalkan, saya Aina Salimar Paung, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA RK Deli Murni Bandar Baru. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Melihat sudah semua sehat, ya kan? Tidak ada yang lemas-lemas, semangat semuanya untuk pelajaran kita hari ini, ya kan? Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat yang memberikan kepada pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami, kiranya kami berkati pembelajaran kami dari awal dan akhir ya Bapak. Kami berdoa anakmu, haleluya, amin. Bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan lihat di bawah bangku kalian aku, mana tahu ada sampah. Sambil kita rapikan meja kita ini, kita luruskan. Silakan kalau ada sampah buang ke depan. Ya, silakan. Oke, ya kan, udah rapi semuanya. Oke, sebelumnya kita main absen dulu. Kalau misalnya main panggil namanya, bilang hadir ya. Oke, Abraham Gamaliel. Oke, Aprianto. Agnes. Berma. Bona. Brian. Billy Bukit. Ada satu yang tidak hadir karena sakit ya, mudah-mudahan cepat pulihnya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, wujud kita mencintai tanah air, ya kan, kita akan menyanyikan lagu, ya kan, Maju Tak Gentar. Oke, mengundang untuk bangkit berdiri, kita semangat untuk menyanyikan lagu ini ya. Maju Tak Gentar. Oke, bagus. Berarti ingat ya kan apa itu pelajaran. Oke, satu lagi. Silakan aku. Negara kita mempelajari tentang perjuangan membuat Jepang terdesak dan para pendiri negara mendesak kemerdekaan Indonesia dan
ya anak-anak bahwa mengapa penting belajar sejarah. Mungkin kalian pikir gini kan, kan masa lalu ngapain kita pelajari, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka yang nggak berjuang yang dulu itu, kita nggak akan merasakan sekarang, ya kan? Nah jadi kalau ditanya apa sih manfaat kita belajar untuk namanya di masa sekarang ini, untuk belajar sejarah kali ini adalah supaya ini menjadi inspirasi, ya kan? Ini adalah inspirasi kalian. Misalnya tentang siapapun itu presiden kita, siapapun itu kita ambil dan itu menjadi inspirasi kita, ya kan? Ini adalah tentang kedatangan sekutu dan Belanda, ya kan? Terus nanti kita mau bahas tentang konfliknya juga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sekutu datang lagi? Padahal kita sudah merdeka. Minggu lalu kan? Ada? Silakan. Karena merdekanya tanpa dari negara lain. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Silakan. Karena ia ingin Merebut kembali Indonesia, terima dia merdeka. Oke, ada lagi yang di belakang tadi, silakan. Karena Indonesia akan kaya akan rempah-rempah, jadi mereka tetap ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oke, ada yang mau diambil dari kita, ya kan? Nah, itulah dia kenapa sekutu datang lagi. Meskipun kita sudah merdeka, tapi ingat, merdeka kita itu tidak diakui. Terlebihnya adalah negara yang istilahnya menang. Ingat ya, bahwa pembelajarannya Agnes Regulina. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menganalisis latar belakang kedatangan sekutu dan Belanda. 2. Siswa mampu menganalisis strategi dan untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. 3. Siswa mampu menyajikan analisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Selanjutnya, siapa ini kira-kira, ya kan? Kayaknya orang mana ini? Orang Belanda, ya kan? Terus ada lagi, selanjutnya orang mana lagi? Ada orang Indonesianya? Boleh nampak? Nah, coba lihat. Nah, ini adalah gambar waktu sekutu itu datang lagi. Nah, inilah dia. Di bulan September datang lagi sekutu tadi. Nah, jadi siapakah itu sekutu? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu siapa sekutu? Boleh? Silakan. Sekutu adalah orang dari negara Amerika dan Belanda. Oke, benar. Ada yang lain? Oke, selain itu ya aku ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ya kan? Jadi itu semua bagian dari sekutu. Nah, memang kemarin itu yang mengalahkan Jepang adalah Amerika. Tapi yang datang itu nanti namanya adalah Agni, ya kan? Agni itu dari Inggris dan nanti dia membonceng siapa? Nietzsche. Siapa sih Nietzsche itu? Itulah dia Belanda. Nah, inilah dia gambar pertama kedatangannya itu dan inilah gambar si Nietzsche tersebut. Oke. Nah, waktu si Inggris datang, kita masih santai, ya kan? Oh, Inggrisnya, udah nggak apa-apa, gitu ya kan? Ternyata waktu ditengok si Nietzsche, ampun DJ, ya kan? Ini datang Belanda itu lagi. Ingat? Oke, nah inilah dia kedatangan orang itu. Jadi nggak mungkin datang hanya, oh ini Belanda kan, oh ini Indonesia kan, nggak mungkin. Coba yang pertama itu melucuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang dari Indonesia. Ingat ya kan, bahwa sebelum istilahnya Belanda datang, mereka datang, kita dijajah sama si Jepang, ya kan? Jadi kan mereka mau menjajah kita kembali. Jadi kan supaya bersih, ya udah, selama tentara Jepang yang ada di Indonesia itu mau dipulangkan. Nah, terus katanya di sini membebaskan warga Belanda maupun Eropa menjadi tawanan perang. Jadi ingat, waktu kita dijajah sama Jepang, ya kan, ada juga yang ditawan Belanda, masih ada yang ditawannya. Memang kita posisi di masa itu kita dijajah sama Jepang, tapi masih ada Belanda yang misalnya ditawan. Yang ketiga katanya, memulihkan segala situasi baik pemerintah dan kestabilan bagi Indonesia agar Belanda dapat menguasai kembali bekas kawasan jajahannya itu. Nah, dari ketiga ini manalah tujuan paling utama? Coba perhatikan, dilihat. 1, 2, 3, mana tujuan mereka paling utama? Oke, nomor? Oke, dapat ya. Inilah tujuan mereka paling utama, menguasai kembali yaitu bekas jajahannya. Karena ingat bahwa di awal kita itu tidak diakui kemerdekaannya, ya kan? Maka dia datang lagi untuk menjajah kita kembali. Ada yang menurut kalian Indonesia terima nggak dijajah kembali?
bersejarah dunia. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati seutuhnya. Kemerdekaan Indonesia masih berusia sumur jagung ketika sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando lalu kedatangan ke Jakarta, Sirpil Kristus ternyata ada di sebuah radio Singapura. Kalian sudah melihat yaitu tentang video yang sudah saya sampaikan. Mudah kalian bersama-sama, ya kan? Kita akan menganalisis, ya kan? Nanti kalian menganalisis yaitu apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tersebut. Tapi di KPD juga udah saya buat linknya supaya kalian bisa lihat lebih lanjut lagi. Oke? Nah, selanjutnya saya akan membentuk 4 kelompok. Nanti kelompok kita ini sudah berdasarkan kelompok yang minggu lalu. Kan kita sudah melakukan diskusi juga dan kelompoknya sama, ya kan? Ada yang lupa ingat, ya kan? Aku masuk kelompoknya ya, men, ya kan? Ada ingat semua kelompoknya? Oke, sudah? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Silakan susun mejanya yuk, tapi pelan-pelan aja ya. Silakan. Satu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah lengkap ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya kan? Oke, biar saya bagikan. Tapi kalian juga cari, ya kan? Nanti saya menjelaskan yang belum bagikan dulu. Kelompok 1. Oke, pas nggak? Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Oke, ya kan? Udah dapat. Nah, karena memang satu kelompok satu lengkap ini, ya kan? Tapi yang lainnya silakan lihat agak-agak merempet sih kepalanya ya. Silakan lihat biar saya jelasin. Alat tulis, buku paket kalian dan HP smartphone, HP kalian, ya kan? Coba lihat udah lengkap alat tulisnya di situ, sudah ada pulpennya, bukunya, sudah ada ya. Oke, lihat petunjuknya di situ. Seluruh peserta didik agar dapat mengambil manfaat tersebut, identifikasi permasalahan apa aja yang kalian temukan. Ya kan? Ada banyak tadi itu masalahnya. Sebutinlah semuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah itu pilih yang mana yang mau kalian fokuskan, ya kan? Misalnya kalian ada beberapa ingat HP ini kalian pakai hanya untuk diskusi, cari sebanyak-banyaknya dari buku, dari internet, dari modul, boleh. Ya kan? Ingat bahwa kerja kelompok ini berhasil kalau kita sama-sama mengerjakannya. Gak ada ini misalnya, lu aja, jangan. Kita kan mau sama-sama belajar, sama-sama mau kita, ya kan? Jadi kita mengerjakan itu dan dapat semua KPD-nya, udah lengkap semua kawan-kawannya, alat tulisnya udah. Cek dulu mana pula pakai pula pakai buku yang betul ya kan? Cek dulu ada yang pakai kalian? Ada ya? Mana tahu ada ya? Pemecahan masalah ini ya kan tanggung jawab bersama. Oke, tanggung jawab bersama. Oke, silakan mulai dikerjakan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu,
aku? Oh udah, kelompok 2 udah selesai. Mantap. Kelompok 3. Tapi ini data pusakanya gak usah dibacakan ya. Tadi kita data pusaka berarti udah bisa ya. Kelompok ini tinggal. Ayo kesimpulannya ayo. Tinggal kelompok 3 dan 4 yuk, semangat. Semangat carinya. Oke, kelompok 3 udah selesai. 1, 2, 3 udah ya. Jadi perhatikan kelompok 1 begitu membacakannya apa masalahnya, solusinya dan kesimpulannya. Kelompok lain perhatikan apa yang mereka hasil diskusi mereka, apa yang mereka sampaikan di depan ini, dan kalian boleh kasih komentar ya. Kayak tadi Mem bilang boleh kasih, oh menurut saya solusinya boleh tambah ini, atau menurut saya boleh ini, boleh ya. Silakan mulai kelompok 1. Selamat pagi kepada ibu guru serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Febiana Lia. Saya Nila Utia. Saya Warna Media. Saya Kasma. Saya Billy. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 akan dijelaskan oleh saudari Obi. Oke, setelah tadi kita menonton video yang sudah kita tonton bersama, kami mengidentifikasi permasalahan area disebabkan karena tentara Sekutu yang membebaskan tawanan Belanda dan masa Sekutu pada 9 Oktober 1945. Solusi yang kala itu pejuang Indonesia lakukan ialah membentuk Komando Resimen Pasukan Rakyat Medan Area sebagai bentuk perlawanan terhadap Sekutu. Solusi masa kini yang dapat kita lakukan, kita harus selalu siap untuk membela tanah air, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kelompok 1 silakan langsung maju kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ria Sendiri. Saya Dika Presiden. Saya Eloy. Saya Ijazah Bercoba. Saya Gracia. Saya Jelas Kabu. Kami akan memulai presentasi. Dimulai dari saudara. Setelah mengamati materi tersebut, identifikasi permasalahan apa saja yang sudah ditemukan dari video tersebut. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Yang kedua, pertempuran Badan Lautan Api. Yang ketiga, pertempuran Surabaya. Dan yang keempat, Inggris Militer Belanda 1 dan 2. Selanjutnya dibacakan oleh kita. Hal yang akan kami rumuskan di sini yaitu mengenai tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ini yang akan dijelaskan oleh Media. Yang ketujuh, menghormati simbol-simbol negara. Dan yang terakhir, nomor 8, pantang menyerah jika menemukan kesulitan dan gagal melakukan sesuatu. Nah, agar lebih mudah untuk kita pahami, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang telah kami buat sebelumnya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam kurun waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu yang dapat menggunakan kota. Silakan mulai. Akan mempresentasikan permasalahan yang kami identifikasi adalah pertempuran Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November. Solusi apa yang dapat kita berikan terkait permasalahan tersebut? Mendukung perdamaian dunia dan menolak segala tindakan berbau peperangan dan penjajahan. Contohnya, gencatan senjata, mendirikan lembaga perlindungan, melakukan negosiasi, menghargai budaya negara lain, menjalin kerjasama, membantu negara yang mengalami konflik. Hasil presentasi kami, terima kasih. Selamat pagi kepada Mem dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang diskusi yang dilakukan dan video yang tadi kami bagikan. Identifikasi permasalahan yang ditemukan dan
tersebut, kembalinya sekutu dan Belanda ke Indonesia, terjadinya peperangan di Surabaya. Masalah yang kami fokuskan yaitu tentang agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda terjadi 2 kali. Agresi militer yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus tahun 1947, dan solusi yang kami ambil dari video tersebut adalah menjalin hubungan yang baik antar negara lain. Yang kedua, meningkatkan keamanan Indonesia. Yang ketiga, selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang membahayakan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama untuk meningkatkan perekonomian negara. Oke, ya kan? Kita masuk ke dalam apa ya? Untuk menyimpulkan, ya kan? Kita tadi sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semuanya bagus. Ayo berikan tepuk tangan untuk semua. Kalian sudah makin berani, ya kan? Semakin mengutarakan, ya kan? Apa yang didapat tidak istilahnya takut. Ingat, salah dan benar itu urusan belakangan. Yang penting sudah berani mencoba, ya kan? Itu dia, oke? Mem akan menanyakan beberapa kelompok untuk berdasarkan apa yang kalian dapat kesimpulannya. Silakan. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan kesimpulan yang dapat kami peroleh dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, sejarah tidak akan berakhir dan berlanjut lebih besarnya di dalam diri masing-masing individu, terutama bangsa Indonesia ini. Sehingga dari video pembelajaran tadi, kami menyimpulkan bahwa benar adanya Indonesia itu terkenal akan semangat yang mereka kebaikan. Sebagaimana itu juga harus dimiliki oleh generasi-generasi muda yang saat ini sedang melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa, sehingga kejadian seperti dahulu kala tidak akan terulang kali di masa depan, yang akan memicu kesejahteraan terutama bagi bangsa Indonesia ini. Oke, berikan tepuk tangan. Sudah berhasil ya menyimpulkan materi kita hari ini, ya kan? Benar ya aku bahwa perjuangan ini, ya kan, yang sudah kalian ternyata itu merumuskan tentang perjuangan sesuai dengan video tadi, ya kan? Ada di Medan Area, ada juga di Surabaya, ada di Bandung. Nah, sebagai kita, ya kan, siswa dan saya juga sebagai guru, apa cara kita untuk namanya mempertahankan kemerdekaan? Yang kita harus mencintai negara kita ini. Kan nggak mungkin orang luar yang mencintai, harus kita yang mencintai yang kita tinggal ini, supaya tidak datang lagi para penjajah itu, ya kan? Oke, speaking, ya kan? Supaya menguatkan pendapat kalian, ya kan? Sampai kali dari tema sampai kayak gini kali, ya kan? Gimana ini mampus lah 5 menit lagi, ya kan? Nah, supaya hilang minat kita, ayo silakan kalian bangkit berdiri, ya kan? Mau kasih briefing sebentar. Apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Silakan. Pelajaran ini yang saya sukai yang diskusi, karena kami di diskusi kami dapat diskusi yang baik, dan semua tadi juga teman-teman mengasih pendapatnya di teman-teman juga menjadi terbuka. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Yang paling disukai diskusinya, ya kan? Bisa saling mengutarakan pendapat. Oke, kita mau menutup pembelajaran kita hari
tadinya yaitu mempertahankan kemerdekaan. Tadi kan kita mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang kalian dapatkan tadi masalah secara konflik senjata. Minggu depan kita mau belajar yaitu mempertahankan kemerdekaan tapi dengan perjanjian. Oke? Silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini, satu orang untuk memimpin doa. Kegiatan marilah kita berdoa.